Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Deviana Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi antar pribadi. Baik, yang pertama yaitu mengenal komunikasi antar pribadi. Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu, sehingga akan tercapai apa yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam komunikasi terkandung maksud dan tujuan yang jelas antara si penyampai atau pengirim pesan yang biasa disebut dengan komunikator dengan si penerima pesan atau yang biasa disebut dengan komunikan. Komunikasi antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Kemudian ada model komunikasi lainnya yang sering dipakai dalam menjalin hubungan dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Itu disebut dengan komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi yang melibatkan lebih dari dua orang merupakan suatu wujud dari komunikasi kelompok pada umumnya. Kemudian ada komunikasi dalam organisasi pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pastinya membutuhkan dan melakukan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan juga sekaligus merupakan sebentuk organisasi karena di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang jelas. Kemudian kita masuk kepada bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan. Cara berkomunikasi di dalam organisasi pendidikan itu sendiri dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi atau yang lazim disebut dengan istilah komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi antar kelompok. Pada komunikasi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu komunikasi kelompok besar dan juga komunikasi kelompok kecil. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, komunikasi massa atau biasa disebut dengan mass communication, yaitu suatu jenis komunikasi yang melibatkan orang banyak. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan yaitu yang pertama ada guru, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, orang tua atau wali siswa, siswa itu sendiri, kemudian ada juga petugas tata usaha, laboran, pustakawan, pihak dinas pendidikan, dan juga stakeholders lainnya. Kemudian kita masuk kepada proses komunikasi dalam organisasi pendidikan. Unsur-unsur dalam proses berkomunikasi itu sendiri yang pertama ada sumber, kedua pesan, ketiga saluran, keempat penerima, dan yang terakhir adalah efek. Proses komunikasi dapat terjadi bila sumber atau komunikator bermaksud menyampaikan gagasan informasi, saran, permintaan, dan juga banyak lagi yang ingin disampaikan kepada penerima dengan maksud tertentu. Untuk itu, dia menerjemahkan gagasan tersebut menjadi simbol-simbol atau proses encoding yang selanjutnya disebut dengan pesan atau message. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau channel, misalnya dengan bertatap muka langsung, atau melalui telepon, atau juga melalui surat, dan lain sebagainya. Setelah pesan sampai pada penerima, selanjutnya terjadi proses decoding, yaitu menafsirkan pesan tersebut. Setelah itu terjadilah respon pada penerima pesan, yaitu respon yang tertuju pada pengirim pesan. Kemudian ada hal yang patut dipertimbangkan dalam encoding. Encoding itu sendiri dapat dilakukan dengan tepat sehingga tujuan komunikasi tercapai. Jika penyampaian pesan itu sendiri mempertimbangkan faktor-faktor seperti pesan apa yang akan disampaikan, penyampai pesan itu sendiri harus paham ide atau gagasan apa yang akan disampaikan. Kemudian siapa pihak yang akan menerima pesan. Yang dimaksud siapa bukan hanya sekedar nama penerima pesannya, tapi juga latar belakangnya atau pendidikan sosialnya atau juga mindset dan juga yang lainnya. Kemudian dalam bentuk apa pesan itu disampaikan, apakah dalam bentuk verbal ataupun non-verbal.
Kemudian kita masuk kepada komunikasi verbal dan nonverbal. Proses komunikasi verbal dan nonverbal menurut Johnson menyatakan dalam setiap model komunikasi setidak-tidaknya ada dua orang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang-lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata atau bersifat nonverbal, yaitu berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dari gerak tubuh kita. Kemudian, komunikasi verbal adalah semua jenis pesan yang menggunakan satu kata atau lebih. Menurut Didi Mulyana sendiri, bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur fungsi bahasa dalam komunikasi verbal. Setiap tata bahasa meliputi 3 unsur, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Menurut Larry L. Barker Mulyana, bahasa mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, penamaan atau naming atau juga disebut dengan labeling. Yang kedua, interaksi atau interaction. Kemudian yang ketiga yaitu transmisi informasi atau disebut dengan information transmission. Kemudian kita juga harus memperhatikan keterbatasan komunikasi verbal itu sendiri. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan bahasa itu sendiri meliputi keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek, kemudian kata-kata bersifat ambigu dan juga kontekstual, lalu kata-kata mengandung bias budaya bahasa terikat konteks budaya. Kemudian ada percampur adukan fakta, penafsiran, dan juga penilaian. Dalam berbahasa kita sering mencampur adukan fakta atau uraian, dan juga penafsiran atau dugaan dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan kekeliruan persepsi. Kemudian kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Klasifikasi pesan nonverbal menurut Jalaluddin Rahmat mengelompokkan pesan-pesan nonverbal ke dalam yang pertama itu adalah pesan kinestik, yang kedua pesan gestural, yang ketiga ada pesan proxemik, yang keempat pesan artifaktual, yang kelima pesan parilungistitik, dan yang keenam atau yang terakhir pesan sentuhan dan bau-bauan. Kemudian kita masuk kepada fungsi pesan nonverbal. Mark L. Knapp menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal, yaitu yang pertama fungsi repetisi, yang kedua fungsi substitusi, yang ketiga fungsi kontradiksi, dan yang keempat fungsi komplement, dan juga yang terakhir adalah fungsi aksentuasi. Kemudian kita masuk ke dalam tahap berkomunikasi. 5 tahap dalam komunikasi John Powell membedakan komunikasi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap yang paling dangkal adalah basa-basi. Ini biasanya terjadi antara 2 orang yang bertemu secara kebetulan. Tahap yang kedua adalah membicarakan orang lain. Pada tahap ini orang sudah mulai menanggapi, namun tetap masih pada tahap dangkal, khususnya belum mau berbicara tentang diri masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tahap menyatakan gagasan dan pendapat. Pada tahap ini orang sudah mau saling membuka diri, saling mengungkapkan perasaan. Namun, pengungkapan diri tersebut masih terbatas pada tahap pikiran saja. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap mengemukakan isi hati atau perasaan. Dan tahap yang kelima, tahap yang terakhir adalah hubungan puncak. Pada tahap ini jalinan komunikasi ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya yang mutlak di antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk kepada membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi akan disebut efektif apabila penerimaan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. Kenyataannya sering sekali orang-orang itu gagal berkomunikasi karena kurang saling memahami di antara keduanya.
Sumber kegagalan dalam berkomunikasi. Timbulnya kegagalan dalam berkomunikasi sering disebabkan oleh adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya dimasukkan oleh si pengirim dengan apa yang dimaksud oleh si penerima. Kegagalan berkomunikasi seperti ini patut diduga bersumber pada sejumlah faktor. Menurut Supratiknya, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial ataupun kultural. Kemudian yang kedua, sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk memberikan penilaian dan menghakimi si pembicara. Kemudian kita harus sebagai mengirim pesan secara efektif. Kita harus mengirim pesan secara efektif. Menurut Johnson, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mengirim pesan secara efektif. Yang pertama, harus diusahakan agar pesan-pesan yang dikirimkan sudah dipahami oleh penerima pesan. Kemudian yang kedua, sebagai pengirim pesan harus memiliki kredibilitas di mata si penerima. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima pesan. Kemudian kita masuk pada arah komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah sendiri yaitu situasi komunikasi di mana pengirim pesan tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana si penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima atau si komunikan ini menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Kemudian kita masuk pada mendengarkan sambil memahami. Alur dan sistem komunikasi yang baik bila di antara kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi saling mendengar dan memahami lawan bicaranya. Komunikasi seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi lisan atau bukan komunikasi tulis. Kemudian persepsi saat mendengarkan dan juga menanggapi. Dalam berkomunikasi, seseorang biasanya memilih sebagian pesan yang terkandung dalam pernyataan lawan komunikasi untuk ditanggapi dan mengabaikan pesan-pesan atau bagian-bagian pesan lainnya yang tidak terlalu penting. Hampir semua komunikasi memang rumit, sehingga sadar atau tidak sadar, seseorang cenderung memilih apa atau mana yang dipersepsikan atau ditanggapinya. Kemudian kita masuk kepada memahami sudut pandang orang lain. Sebelum mengutarakan sesuatu, seseorang yang sedang berkomunikasi harus memperhatikan yang pertama adalah sudut pandang lawan komunikasinya. Yang kedua, apa hal yang telah diketahui oleh lawan komunikasinya tentang hal yang akan diungkapkannya itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, informasi lebih lanjut mana yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lawan komunikasi tentang masalah yang diutarakan. Kemudian kita masuk kepada skill berkomunikasi antar pribadi. Unsur utama komunikasi antar pribadi itu sendiri yaitu adalah komunikasi antar pribadi memiliki 7 unsur utama yang mendasarinya, yaitu yang pertama adalah berbagi maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri pengirim pesan serta bentuk perilaku yang dipilihnya. Yang kedua yaitu proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Kemudian yang ketiga, proses pengirim pesan kepada penerima. Yang keempat, adanya saluran atau channel atau juga disebut dengan media. Kemudian yang kelima, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Kemudian yang keenam, tanggapan batin oleh penerima pesan terhadap hasil interpretasinya tentang makna pesan yang ditangkap. Kemudian yang ketujuh, kemungkinan adanya hambatan atau noise tertentu. Kemudian kita harus tahu betapa pentingnya komunikasi antara pribadi. Johnson menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi
membantu perkembangan intelektual dan sosial setiap manusia. Kemudian yang kedua, identitas atau jati diri seseorang anak akan terbentuk karena ada komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam kerangka memahami realitas, lingkungan sosial di sekelilingnya, serta menguji kebenaran kesan-kesan pemahaman yang dimilikinya tentang dunia sekitar. Kemudian yang keempat, kesehatan mental. Kesehatan mental sebagian besar orang ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungannya dengan orang lain. Oke, kemudian yang kita masuk pada keterampilan dasar berkomunikasi. Agar mampu memulai, mengembangkan, memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, seorang guru atau siapapun itu, dia perlu memiliki sejumlah keterampilan. Keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Menurut Johnson, beberapa keterampilan dasar yang dimaksud adalah yang pertama yaitu seorang guru harus mampu saling memahami. Kemudian yang kedua, harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan juga jelas. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus mampu saling menerima dan saling memberi dukungan atau bahkan saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, seorang guru harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah. Kemudian kita masuk kepada kiat terampil berkomunikasi antar pribadi. Keterampilan berkomunikasi dapat dipelajari mengikuti kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus disadari mengapa keterampilan berkomunikasi ini penting dikuasai dan diketahui manfaatnya bagi semua orang. Kemudian yang kedua, harus disadari pula arti keterampilan berkomunikasi dan bentuk-bentuk komponen perilaku. Kemudian yang ketiga, harus rajin mencari atau menemukan situasi-situasi di mana keterampilan tersebut dapat dipraktikkan. Kemudian yang keempat, tidak boleh segan atau malu meminta bantuan dari orang lain. Yang kelima, tidak boleh bosan belajar atau juga berlatih. Kemudian yang keenam, keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam satuan-satuan atau bagian-bagian tertentu. Lalu yang ketujuh, akan sangat menolong bila dapat menemukan teman yang dapat diajak sebagai lawan berlatih. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, keterampilan berkomunikasi dengan seluruh komponen atau bagiannya harus terus-menerus dilatih dan dipraktikkan. Kemudian kita masuk kepada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dalam organisasi pendidikan. Komunikasi terjadi dalam setiap proses kegiatan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Muhammad menyatakan bahwa berhasilnya suatu organisasi dapat dilakukan bila dalam organisasi tersebut terjalin komunikasi antar pribadi yang berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang keterampilan mendengar, berisyarat, dan juga negosiasi. Ada 3 keterampilan dalam hubungan diri dengan objek yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, keterampilan mendengarkan yang menentukan kebiasaan seseorang untuk mengidentifikasi berbagi tipe dan objek berikut hubungan diri dengan objek yang disebabkannya. Kemudian yang kedua, keterampilan memberikan isyarat yang merefleksikan kemampuan seseorang menerjemahkan hubungan dengan objek untuk dipahami orang lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, keterampilan bernegosiasi yang memperbaiki kemampuan yang mengenal posisi orang lain. Kemampuan menetapkan posisinya dan mengembangkan cara yang pantas untuk menanggulangi berbagai perbedaan yang dimilikinya dengan orang lain. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang komunikasi antar pribadi. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.